Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bima syiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila hadrati jamil masyayikhina wa muallimina wa rabbi rukhina khususan muallifi hadal kitab wa nafa'ana bihi bi ulum fit darain syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Targhibu fi dzikrillahi liman raqiba dabba tahu. Utawi anjuran di dalam naik kendaraan untuk berzikir. Anjuran berzikir ketika naik kendaraan. Hadis pertama dalam bab ini, akumulasinya hadis yang ke-4765. An Abi Lashin Al-Khuza'i, kacerita sing Abi Lashin Al-Khuza'i radhiyallahu anhu, kala ngendikan Abi Las, hamalana Rasulullah, hamalana wis ngangkut wis nggawa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ibilin ing atase unta, min ibilis sedekah, saking unta sedekah, bulahin kang lumpuh mogok ra gelem laku. Faqulna, mongko takon kita, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul, manara antahmilana, mana ora weruh kita antahmilana yen to gawa kita hading iki. Faqala, mongko jawab Kanjeng Rasul, ma min ba'irin, ora ana iku setengah saking unta, illa fi dzirwatihi, kecuali ing dalem bonjanganing unta apa syaitonun syaiton. Nafadzkuru, mongko padha zikira sira kabeh ismallah ing asmane Gusti Allahu azza wa jalla, idza raqibtumuha, nalikane numpaki sira ing unta, kama amarakum, kama den perkara amarakum kang wis perintah kum ing sira kabeh sinten Allahu Gusti Allah. Sumam tahinuha, tumuli nyegah siraha ing dabah li anfusikum kedhe awaira. Fa innama yahmilullahu azza wa jalla, fa innama yahmilu, mongko ing pestine bakal nggawa sinten Allahu azza wa jalla. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, ing dalam sahihipun Ibnu Khuzaimah. Ini hadis diterangkan dari Abilas Al-Khuza'i, semoga Allah meridainya. Abilas ini berkata, kami telah membawa Rasulullah dengan unta dari beberapa unta pemberian, dan unta ini mogok gitu, nggak mau jalan. Bulah artinya apa itu? Wa ajazat
anil sair, jadi apes tidak mau jalan, itu lumpuh lah gitu, mogok. Kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kami tidak melihat engkau membawa unta ini, menaiki unta ini. Kemudian Nabi menjawab, mamin ba'irin, tidaklah seekor unta kecuali dia itu diridu, digoncengi setan. Maka ketika mau naik, ya fadhkuru ismallah, maka berzikirlah, sebutlah nama Allah ketika mau menaiki unta. Jika kamu menaiki, berzikir menyebut nama Allah seperti yang diperintahkan Allah kepada kalian, maka Allah akan menjaga dirimu dan Allah yang akan membawa kamu. Nah, ini hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Tabrani, Ibnu Khuzaimah, sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Artinya kendaraan. Jadi unta di sini bermakna kendaraan. Karena unta dulu adalah alat transportasi canggih yang bisa menempuh puluhan kilo bahkan ratusan kilometer. Nah, itu. Kalau bahasa dulu bermil-mil gitu ya, bermil-mil. Itu unta. Kenapa? Karena medan Arab itu kan gurun Sahara. Bukan gurun Suhara ya, padang pasir. Kalau kuda itu hanya kendaraan jarak pendek yang banyak rumput-rumputnya. Kalau unta itu kan dia bertahan melewati gurun padang pasir yang bermil-mil walau tidak ada air. Karena apa? Karena di dalam leher dan perut unta itu mampu menyimpan air, sehingga ketika begitu dapat air, unta itu akan minum sebanyak mungkin gitu. Cara tangki ini gede gitu. Beda dengan kuda itu. Maka untuk transportasi jarak jauh walaupun pelan tapi pasti, maka untalah sebagai pilihan alat transportasi modern di waktu itu dan canggih, bisa untuk membawa barang-barang banyak. Bahkan diberi omah-omah namanya selebrak begitu. Nah, itu. Nah, Nabi ini suatu ketika ada unta pemberian lah, tapi lumpuh ini. Kemudian dinaiki Rasulullah. Ternyata unta ini tidak mau jalan. Tidak mau jalan. Kemudian ditanyakan, ya Rasul, kok kami lihat untanya ini nggak mau jalan, nggak mau bawa jenengan, ini gimana? Kemudian Nabi mengatakan, tidaklah seekor unta kecuali dia pasti akan diganggu setan, diboncengi setan. Jadi mogoke kuwi diganggu setan gitu loh. Maka kalau mau naik kendaraan, mau naik unta, naik kuda, naik sapi, naik mobil, naik motor gitu ya, jangan lupa fadhkurusmallahu azza wa jalla. Fadhkurusmallahi azza wa jalla. Maka jangan lupa berzikir dulu, menyebut asma Allah ketika mau menaiki kendaraan. Apa saja transportasinya. Nah, ben ora diridu setan, ben gak dibonjengin setan. Nanti kalau kamu berdoa menyebut nama Allah, maka kamu dijaga Allah, dijaga, ditahan kalau ada yang mengganggu, dan Allah yang akan membawa kamu menyampaikan pada tujuan. Nah, ini berarti kalau mau naik motor, naik mobil, kendaraan apa saja, jangan lupa berdoa, berzikir, menyebut nama Allah, biar selamat, biar Allah yang membawa, yang menjaga. Itu hadis pertama. Hadis kedua, wa an Muhammad bin Hamzah an Amr al-Aslami, cerita sanging Muhammad bin Hamzah bin Amr al-Aslami, annau sak temene Muhammad bin Hamzah sami amit danget abau ing bapake Muhammad bin Hamzah. Yaqulu hale ngendikan sami tumidanget ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu hale dawuh Kanjeng Rasul, ala kulli ba'irin syaitonun, ala kulli ba'irin iku tetep ing atase saben-saben unta syaitonun tai setan.
Fa idza raqibtumuha mongko nalikane numpak sira ing ba'ir fasammullaha mongko nyebuta sira kabeh Allah ing Gusti Allah azza wa jalla. Wala tuqassiru an hajatikum, la tuqassirun aja pepe sira an hajatikum sing hajat-hajat ira. Nah, ini rawahu Ahmad At-Tabrani bi isnadin jayyid. Hadis riwayat Ahmad Tabrani, sanad keduanya kuat, jayyid ya. Terangkan dari Muhammad bin Hamzah bin Amr al-Aslami. Jadi Muhammad bin Hamzah ini mendengar dari bapaknya, abahnya. Abah itu bapaknya, artinya abah. Kalau abi, bapak ingsun. Kalau abun, bapak. Nah, ini bapak abahnya Muhammad bin Hamzah ini mendengar dari Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Rasul dawuh begini. Jadi tiap unta itu pasti ada setannya, artinya diganggu setan. Tiap-tiap kendaraan, dimaknani kendaraan karena ini alat transportasi, tiap-tiap kendaraan itu pasti diganggu setan, diboncengi setan, dipanggoni setan. Maka ketika kamu naik kendaraan, naik unta, naik kuda, naik sapi, naik kebo, naik motor, naik pesawat, naik kapal, maka jangan lupa fasamullah wa azza wa jalla, ingat Allah, sebut Allah, zikir pada Allah. Wala tuqassiru ala hajatikum bimakna la tata'akhkharu anha. Ojo dindindilah artinya. Kalau sudah selesai ya sudah turun saja. Jangan lama-lama di atas kendaraan kalau sudah sampai. Jangan lama-lama di atas unta. Jangan lama-lama di atas kendaraan kalau sudah sampai tujuan, sampai hajatnya. Nah ini, karena ada makhluk lain. Nah, dengan demikian berarti artinya Jadi kalau mau naik kendaraan jangan lupa berdoa dulu. Kalau yang bagus itu malah sebetulnya kan tempat-tempat yang memang begini ya, kebiasaan setan dan jin. Setan dan jin beda ya. Setan itu makhluk yang jelas memang menyesatkan manusia. Kalau jin itu seperti kita masih beribadah. Sesuatu barang yang pernah dipakai manusia, ditempati manusia, ketika dikosongkan, itu diambil alih oleh setan dan jin. Gitu. Mau pakaian-pakaian yang telah kita pakai, itu dalam beberapa hadis sahih, termasuk sahih Muslim, itu kan pakaian yang digantungkan, itu akan dipakai setan. Maka pakaian itu kalau tidak dipakai ya dilipat. Tempat tidur yang dikosongkan, tidak ditempati, itu akan ditiduri setan, bisa jadi jin. Itu memang begitu, karena dia menginduksi manusia. Tempat duduk, kendaraan yang kau parkir, yang tidak digunakan, kok opo wae bekasi menungso iku nunggu digoni setan, goni jin. Karena dia itu menginduksi manusia. Maka ketika mau digunakan, jangan lupa dibersihkan dulu sambil baca doa. Bismillah ya Allahu Akbar. Contohnya kalau mau tidur kan diserapi dulu. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah dikebyoi ya. Bantale gulinge sprene. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah. Untuk mengusir setan, jin yang ada di situ. Setan dan jin yang ada di situ. Kendaraan juga begitu. Ketika diparkir lama dibuka, dibersihkan dulu, disulai. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kalau mau dinaik juga jangan lupa zikir dulu, berdoa dulu, karena tadi pasti diboncengi setan, dipanggoni. Dan itu nanti menjadi penyebab kecelakaan gitu ya, atau ketidakberuntungan. Nah itu. Sampai pakaian, kalau ambil pakaian yang digantung jangan lupa membaca doa. Mau dipakai juga baca doa. Diserapi dulu, dikebut nosek sambil maca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang paling mudah Bismillahirrahmanirrahim, Akbar, karena doa nanti banyak. Aja langsung dipakai sebab nanti kayak jono setane gitu loh. Jono jine ning kono lah, nek jin sing jahat, nek jin sing wayu apik ngono ya. Alhamdulillah gitu ya.
Nah, tapi kalau nyilakake buat apa? Nah itu biasanya yang cantik membuat celaka, kecuali yang tidak. Bin. Maka ala kulli ba'irin syaitonun fa idza raqibtumuha fasamullaha azza wa jalla. Jadi setiap unta atau kendaraan itu pasti ada setannya. Maka ketika mau menaikinya, jangan lupa menyebut asma Allah, berzikir pada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, sekarang doanya seperti apa, bagaimana? Dungo sing endi gitu ya. Hadis selanjutnya waruya an Ibni Abbasin. Waruya lan den riwayatake an Ibni Abbasin. Saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat tenan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam arfada iku bunjeng ala dabatihi sinten Rasulullah ala dabati ngatasé tetumpakane kendaraane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala mastawa monggo semangsan wis manggon wis jejeg sinten Rasul alaiya ing atase tetumpakan tae kendaraan tae dabah kabbar monggo maca takbir sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ing ping 3. Wa hamida monggo muji sinten Allah Gusti Allah wa hamida monggo muji sinten Kanjeng Rasul Allah ing Gusti Allah salatan ing ping 3. Wa sabbahalan maca tasbih wa sabbahallahu lan maca tasbih sinten Kanjeng Rasul salatan ing ping 3. Wa halalan maca tahlil sapa Rasul wa halalallahu lan maca tahlil sinten Rasul wahidatan ing pisan. Tumastalqa tumulim lumah utawa sendinan alih ngatasé awake Kanjeng Rasul utawa alih ngatasé kendaraan Kanjeng Rasul. Fadhahika mongko nguceng sinten Kanjeng Rasul. Suma akbala tumuli madhep Kanjeng Rasul alih ngatasé tumpaan. Faqala mongko ngendikan Kanjeng Rasul mamin imriin. Ora ana teka sesuatu yarkabu kang numpak sapa imri dzabata ing kendaraan tetumpakane imri. Fasona mongko agawe mak ing perkara sunah tukang agawe ingsun illa akbalallahu kecuali bakal ngadhepake sinten Allah Gusti Allah azza wa jalla ilahi maring kendaraan. Fadhahika mongko guyu ilahi maring kendaraane Rasul. Rawahu Ahmad. Diterangkan dari Ibni Abbas, sesungguhnya Rasul Muhammad SAW ini suatu ketika akan menaiki kendaraannya, saya maknai kendaraannya, untanya. Sebelumnya Nabi ini dinaiki ketika sudah naik dan sudah istawa alaiha, wis jejeg di atasnya, wis manggon maknane. Kanjeng Nabi baca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa hamidallahu salasan, kemudian baca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Wa sabbahallahu ta'ala salasan, baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dari takbir, tahmid, tasbih, tahlil sekali. Jadi subhanallah pertama berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus Allahu Akbar, terus la ilaha illallah. Saya ulangi. Jadi Nabi itu kalau mau naik kendaraan, wakila diputari dulu, kemudian Nabi naik, kemudian di atas naik sejejeg manggon, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus la ilaha illallah. Kemudian Nabi bersandar, kemudian mensandarkan punggungnya ke kendaraannya, lenden sik. Nek ampun lenden sik fadhahika, terus Kanjeng Nabi nguceng. Guyu ku tertawa. Bukan senyum, tertawa. Kalau tabassam. Kalau dhahik berarti guyu.
tertawa. Tsumma aqbala ilai, kemudian menghadaplah Nabi ke arah jalannya. Kemudian Nabi mengatakan, tidaklah seseorang yang naik kendaraannya kemudian berbuat seperti apa yang saya perbuat, maka dia pasti akan gembira dalam perjalanannya. Nah, kira-kira begitu ya. Akan gembira, mendapatkan yang menyenangkan dalam kendaraannya, akan menyenangkan dalam bepergiannya, itu kira-kira ya. Ini subhanallah. Jadi apa ya istilahnya? Doa itu banyak sekali, dan Sayyidina Ali yang mempelajari hadis ini, Sayyidina Ali. Dalam beberapa riwayat, lebih-lebih riwayat Imam Ahmad, musnadnya Imam Ahmad itu paling banyak menerangkan Sayyidina Ali itu suatu ketika juga begitu naik dari jalur Abu Mughirah ya, Abu Mughirah itu Sayyidina Ali mempopulerkan hadis ini, menjalankan hadis ini ketika mau bepergian. Nabi itu, kalau standarnya orang kan baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, begitu ya. Standarnya orang kalau naik kendaraan, doa naik kendaraan, ya itu juga termasuk ya. Atau subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Standarnya pakai itu. Ini riwayat dari Abu Hamil, Hamad bin Salamah, Abi Zubair, kemudian dari Ali bin Abdillah Al-Baruqi, dari Abdillah bin Amr. Dari Abdillah bin Amr itu menerangkan Nabi membaca doa itu tadi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, yang sangat populer lah itu, anak TK pun hafal. Nah, hadis dalam riwayat lain Ahmad juga Tabrani, riwayat Imam Ahmad dari jalan Ibni Abbas. Ternyata Nabi kalau naik kendaraan itu dibengise, kemudian dinaiki. Ojo lenden sik naik. Kemudian baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Kemudian lenden. Kemudian pandangannya lurus ke depan. Nah, baru berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau diurutkan ya baru subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Begitulah mestinya. Karena doa itu kan banyak. Kemudian Nabi tersenyum, guyu, guyu. Begitu ngadep ke depan terus guyu. Nah, ini dijalankan oleh Ali. Suatu ketika ada orang yang bertanya, "Ya Ali, limadza idza raqibta fakabbarallah," dan seterusnya. Wahai Ali, saya melihat kamu kalau naik kendaraan kok mau takbir 3 kali, tahmid, hamdalah, tahmid, takbir, kemudian guyu, itu kenapa gitu kan? Saya melihat Rasulullah melakukan begitu, gitu. Maka saya meniru. Kata Rasulullah, ya dalam perjalanan itu akan asyik. Nah, ono guyune barang itu perjalanannya akan asik, menyenangkan, tidak terjadi apa-apa. Jadi perjalanannya asik gitu. Nah, menyenangkan sekali. Oh gitu ya. Nah, ini dari mudah ya Bapak Ibu. Nanti doanya banyak, ada lagi ketika idza kharaja min baitik. Jadi doa itu nanti ketika keluar rumah ada doanya sendiri. Kalau keluar rumah persis itu yang paling bagus itu, membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa. Begitu keluar rumah. Keluar rumah berarti keluar dari pintu atau dari pelataran, terserah lah. Itu baca Bismillahi tawakkaltu sambil melangkahkan kaki kanan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa. Karena kata Nabi, kalau orang keluar rumah membaca doa itu khufita wa khufidhu, dijaga oleh Allah dari berangkatnya sampai pulangnya, dan dijaga apa yang ditinggalkannya gitu. Nah, keluar rumah.
Nanti kalau naik kendaraan jangan lupa carane ditepuk-puk sik lah. Kendaraannya di lap-lap sik maca donga bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar dilapi. Nah, ketika sudah naik, nah jangan sambil manasi kendaraan atau sebelum dipanasi kendaraannya didudukin dulu. Kemudian baca takbir 3 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian la ilaha illallah. Nah, kemudian lenden sik nek mobil lan nek motor ya piye di lendenke sik gegere apa mlumah ngono ya. Kan tsummastalqa alaihi kan kali hadisnya begitu. Kanjeng Nabi niku nurani melumah ya lenden nek ana senderane, kalau motor ya dilendeni apa diselehna tenggene ngarep ngono kae ya. Kalau mobil bisa ya. Kemudian fadhahika, kemudian guyu Kanjeng Nabi. Ya ini yang kalau dilihat orang yang paham kok guyang dia apa stres gitu. Nah, itu kemudian pandangan ke depan. Kemudian Nabi membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad, kira-kira begitu ya. Berangkatlah. Jadi ada seninya ya, seninya mau naik kendaraan, bukan langsung jeblang-jeblung cetar-cetar boyam melayu begitu. Tengok dongane itu. Ini lebih-lebih kalau mau jalan jauh. Tapi sebelum kan jalan jauh deket itu ya namanya sudah di jalan raya itu, walaupun samping rumah ya ibaratnya mau jalan jauh karena lawan atau teman berkendara itu orang macam-macam. Ibarat kalau sudah masuk ke jalan raya ya ke gelanggang besar, maka mohon maaf banyak kan orang-orang yang karena terlalu abe atau menyepelekan dengan doa ini, begitu keluar rumah disambar kendaraan, naudzubillah min dzalik. Terlepas dari takdir ya, tapi ini kan usaha untuk selamat gitu. Jadi meninggalnya di jalan raya yang setiap hari mungkin dihadapi karena dia pandang alah iku tonggoku, iku lokasiku, iku daerahku, iku desa. Dia lupa kalau sudah jalan raya itu adalah milik publik, itu tempat umum, kelasnya internasional, siapapun lewat di situ, sudah bukan namanya desa. Walaupun di kampungmu itu, sehingga bisa siapapun bisa lewat, bisa menyambar, bisa terjadi sesuatu dan sebagainya. Nah, maka jangan pernah menyepelekan hal ini. Maka ketika sudah masuk jalan raya berkendara ya sudah taklukkan dulu kendaraanmu. Bahkan itu ada doa dalam Ta'ala Al-Dzikar itu, kalau mau beli kendaraan ditaklukkan dulu. Taklukkan didemek sik diwacana donga. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma jubila 'alaiha. Gitu. Allah tuh kemudian dan seterusnya begitu. Allahumma wa inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubila 'alaiha. Ya Allah, aku memohon kebaikan atas barang ini ya Allah, dan saya memohon keselamatan dari keburukan barang ini ya Allah. Kira-kira begitu. Kemudian ditiup, dibaca 3 kali, ditiupkan supaya kendaraan ini takluk, nah, tidak membahayakan gitu. Jaran kuda takluk, ontanya atau apapun kendaraannya supaya takluk. Nah, setiap keluar pun masih diajari begitu. Jadi Nabi itu full doa. Dan kemudian hadis an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala ngendikan Uqbah bin Amir, qala dawuh sinten Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamin raqibin ora ana saking wong kang numpak yakhlu kang sepi min masiri saking mlakune wong billahi ing zikir Allah wa zikrihi lan hale utawi zikire wong illa saya unasukitan mamin raqibin yakhlu min masiri billah wa zikrihi illa radifahu malakun. Mamin raqibin rano sange wong kang numpak yakhlu kang sepi fi masir ing dalem tetumpakane wong billah ing Allah wa dzikrihi lan nyebut Allah illa radifahu kecuali mbunjengi hu ing raqib sapa malakun malaikat wala yakhlu lan
ora sepi, wala yakhlan ora nyepekno sapa wong bisirin kelawan japa mantra wa nahwilan padane illa rafidau kecuali kakno liya gonjeng hu ing rakib sapa setanun setan. Rawi Tabrani bisnadil hasan. Hadisnya Uqbah bin Amir. Rasulullah bersabda, tidaklah dari seseorang yang naik kendaraan tapi bibirnya tidak pernah sepi dari mengingat Allah, membaca doa, mengingat Allah, berzikir selama naik kendaraan tiada lain, maka yang membonceng di kendaraan itu adalah malakun, para malaikat-malaikat. Malaikat yang ngapain? Yahmiyahu wa yahrizu, yang menjaga menaunginya. Naik motor karo ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya lah, karo zikiran lah ya. Tapi wala yahlu bi syi'rin wa nahwi, tapi kalau di kendaraan itu penuh dengan syair atau japa mantra selain japa mantra Islam, atau syair lagu-lagu, syair nyanyian tiada lain yang membonceng adalah syaiton gitu. Waduh lah numpak mobil gak ono musike ya. Lagi ngaji. Jadi ini kendaraan ini style musik syair sing ya nanti diboncengi setan. Kalau dibuat zikir sing bonceng malaikat. Nah nek santri pinter wis tak dongani sik setan rawani bonceng iki. Maka harus kalau dari awal sudah didoain, diwacakno takbir, tahmid, tasbih, la ilallah dan doa, nanti setannya enggak beri bonceng, berarti walaupun nyanyi setannya enggak berani itu. Waduh, wis didongani gitu. Nah, itu kira-kira begitu ya. Nah, maka ini satu hal yang insya Allah bermanfaat lah bagi kita. Ketika bepergian harus hati-hati, ekstra hati-hati karena banyak hal yang di luar nurul bahasa anak muda. Baik, karena hari apes tidak ada jadwalnya katanya begitu. Maka berdoa. Ketika sudah berdoa ya tawakal ala Allah. Kalau sudah berdoa, coba mantra, rapal-rapal sing islami, doa-doa yang maksur sudah dibaca, wis ngono guyune barang masih terjadi sesuatu ya wallahu alam, tinggal tawakal datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya masih banyak doa-doa yang lain ya, karena jenis doanya banyak, doanya banyak nih kendaraan itu. Nah, semoga bermanfaat. Untuk Anda yang pagi ini sudah bergabung di 3858877. Assalamualaikum Pak Syafempati. Waalaikumsalam Mas Ari. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dari Mas Udin di Juwana. Monggo. Terus gini apa saya kan biasa naik kendaraan umum misalnya ojek online atau mungkin angkutan. Nah, bagaimana misalnya kalau yang membonceng saya itu bukan non-muslim sehingga tidak berzikir, sementara kita yang Islam berdoa dan berzikir apa? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ini tentang keyakinannya ini. Ya, kalau berkendaraan menolong orang itu kan sifatnya kan publik, sifatnya kan umum ya, tidak harus tanya agama kan. Agamamu apa gitu kan. Mau ngecek masuk dari agamamu apa? Ya sudah, kita yang berdoa lah. Kita yang berdoa. Kan selama kita naik berarti kita juga bagian daripada transportasi itu. Kemudian kalau dia nanti tidak berjengan berdoa kan sudah, itu bisa menyelamatkan keduanya gitu loh. Ya minimal kan kalau seperti yang dilakukan Rasul, ada fasenya, ada apanya istilahnya ya, ada seninya mau naik, diputarin dulu atau dilus-lus dulu, dibersihkan atau dilap dulu atau didemek-demek dulu, begitu kan prakteknya. Kemudian baru naik, kemudian setelah naik kemudian baru baca takbir, tahmid, tasbih, tahlil, kemudian dilendeni, baru pandangan lurus ke depan sambil guyu gitu, tertawa, baru baca doa. Kan lama ya, tapi itu bisa kalau kendaraan kita sendiri. Nah, sekarang kalau ikut orang atau bonceng, ya sudah, bismillah,
Karena kan nanti segala sesuatu itu ketika diulangi dengan baca basmalah itu juga Allah sudah menjaga, atau dengan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula. Karena doa nanti banyak. Mana yang bisa, mana yang sempat. Dan sambil jalan tetap subhanallah walhamdulillah atau zikir Allah atau sallallahu ala Muhammad, atau membaca apa saja yang isinya zikir. Biarkan sang profesional mengendarai kendaraan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, mau nahkodanya itu agama apa, mau pilotnya beragama apa, mau drivernya apa, ya nggak ada urusan ya. Karena yang penting kita yang berdoa, yang banyak zikir kepada Allah gitu. Baik, untuk Anda mitra Pas yang ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan lewat 085277999101. Anda juga bisa komentar, kami terus pantau di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berkaitan tentang doa untuk akan melakukan perjalanan, terkadang kita ini kan lupa, sudah nyingkrik di sepeda motor baru berdoa, kadang juga sudah jalan langsung berdoa. Itu berdoa pada saat berjalan atau berhenti dulu, kemudian setelah berdoa baru berjalan lagi. Sama dengan ketika makan lupa, tidak separuh lagi eling, separuh lagi kelingan gitu ya. Jadi kiaskan dengan doa itu saja, ketika kita lupa berdoa ternyata sudah memulai atau sudah setengah jalan atau hampir habis atau bahkan sudah habis. Itu Nabi mengajarkan suruh membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitu, bismillahi awwalahu wa akhirahu la haula wala quwata illa billah. Itu insyaallah kendaraan juga pun tidak harus berhenti, tapi ya sudah sambil jalan membaca doa. Ya, dengan seperti dikiaskan pada doa makan, kalau lupa, kalau makannya bismillahi awwalahu wa akhirahu, ya sudah begitu ingat ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ya, alhamdulillah 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 subhanallah subhanallah la ilaha illallah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala Muhammad, begitulah. Kira-kira tidak harus berhenti nanti ya. Nanti kalau lupa berhentinya langsung mek jegrek gitu, nanti kan ditendang atau mburi tuh. Malah repot meneh nanti. Itu ya. Oke, lanjutnya. Baik, untuk Anda mitra Pas yang ingin bergabung, Anda bisa telepon kembali di 0295385877. Akan terus kami pantau untuk Anda. Assalamualaikum Pas FM Pati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dari Bapak? Pak Slamet Rembang. Monggo Bapak, selamat. Mau tanya ya, ini di luar tema. Ini ada suatu desa, bahkan itu di pedukuhan, jumlahnya RT itu 7 atau 8 RT. Itu membangun masjid Yai. Warganya itu ya ada yang punya, ada yang tidak, ada yang kaya standar, tapi warganya itu harus ditekan membayar sekian sampai berapa tahun. Yang satu, masjidnya itu tingkat 2. Padahal dulunya itu ya ada mungkin saldo tidak seberapa. Yang saya tanyakan itu bagaimana ya untuk warga itu banyak yang mengeluh yang namanya sodako atau ngamal kan, maaf loh Yai, saya pun tidak tahu, tidak akan menekankan gitu. Nah, itu sifatnya menekan Yai. Dipenek. Setiap hari kotak amal itu berputar. Terus gitu ya. Setiap hari. Setiap hari kotak amal berputar. Yang 1 bulan sekian itu sampai berapa tahun? Itu uangnya kumpul berapa sudah itu Pak? Kasnya sekarang? Ya saya enggak tahu umum, tidak pernah diumumkan ya. Uang publik kan wajib diumumkan. Iya enggak. Ya yang ditekan untuk pembayaran setahun sekali itu 300.000. Itu berapa tahun pokoknya. Tapi masjidnya sudah bagus masjidnya. Salah ya. Ya maaf. Ini baru tahap kira-kira 1 atau 2%. Belum jadi.
Belum. Oh, begitu. Belum jadi lah, makanya itu termasuk nekan warga baiknya bagaimana? Untuk bangun ya. Iya. Ya. Pertanyaan saya itu ya untuk warga tidak apa-apa, tapi gimana gitu loh ya. Banyak yang mengeluh daripada yang tidak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditekan-tekan ya biar benak. Gitu. Apa ya? Kita itu harus menyadari umat Islam. Islam itu kan agama yang memang negara tidak membiayai. Karena memang tidak ada negara mana yang membiayai Islam kecuali betul-betul negara Islam yang kaya gitu. Indonesia itu kan bukan negara Islam, walaupun bercita rasa Islam. Sehingga ya tidak ada berkewajiban negara ngurus agama. Tapi juga memberi perhatian, contohnya juga ada Menteri Agama dan ada penganggaran untuk keagamaan, tapi masih dalam bidang tertentu, contohnya hanya ke lembaga pendidikan, itu pun terbatas ya. Untuk tempat ibadah kayak nggak ada anggaran. Harusnya ada Menteri Permasjidan dan Permusolaan gitu, nggak ada itu, paling ada Dewan Masjid. Tapi Dewan Masjid di bawah kementerian atau independen itu kurang jelas saya itu. Kalau tidak di bawah kementerian kan tidak ada keuangan, artinya begitu. Karena dirjen permasjidan dan permusolaan itu pasti ada keuangan. Ini ada kan dirjen bagian masjid nggak ada. Yang ada itu hanya lembaga DMI atau Dewan Masjid Indonesia yang dulu pernah diketuai sama Pak Yusuf Kalla gitu ya. Itu. Jadi artinya memang negara tidak ada kementerian khusus, dirjen khusus, keuangan khusus yang untuk dalam arti perhatian anggaran dalam untuk tempat-tempat ibadah. Yang ada biasanya dari gubernur atau menteri itu sifatnya hibah. Kalau memang harus memberi, gubernur memberi hibah kepada masjid, itu bisa dengan bentuk hibah. Tapi untuk anggaran per tahunnya di semua masjid nggak ada. Dalam arti berarti memang pemerintah tidak menganggarkan itu, kecuali hanya sebatas hibah dan sedikit santunan gitu. Contohnya dulu kalau di Pati ada, sekarang kabarnya sudah nggak ada. Tidak, masjid musola itu bisa diambilkan dari dana keagamaan, sosial keagamaan. Kalau masjid kayaknya dapat 25 juta, musola 15 juta dari Kabupaten Pati dulu. Entah sekarang nggak tahu, kabarnya diadakan. Dan bisa nanti dapat 2 kali gitu, 2 kali, artinya 2 kali nanti gantian begitu. Jadi tinggal sing pinter nemplek dapat gitu. Sekarang untuk kabupaten yang lain kita nggak tahu, mungkin ya hampir sama ya kalau ada. Dulu ada kalau setahun sekali itu untuk perhatian yang merbotnya atau pengurusnya setiap Ramadan dikasihkan, itu seluruh tempat ibadah. Sifatnya hibah sifatnya. Nah, oke, kita kesana. Sehingga umat harus gotong royong membangun tempat-tempat ibadah. Dan itu berlaku bukan hanya masjid, musola, termasuk pesantren. Ya gitu loh. TPQ dan sebagainya. Kalau sekarang TPQ kalau sudah ada dirjennya, Dirjen Madrasah Diniyah dan TPQ lah, ini angin segar ini untuk di tingkat dari kementerian, karena sudah ada Dirjen Pesantren dan Dirjen Pesantren disendirikan, Dirjen Madrasah Diniyah dan TPQ. Nah, sudah ada dirjennya sendiri. Jadi berpeluang mendapatkan kucuran dana khusus untuk hal itu. Tapi yang masjid belum ada. Nah, maka ketika bangun, maka pinter-pinternya panitia golek duit. Nah, sehingga umat Islam sebagai pengguna manfaat daripada tempat ibadah itu hatinya kudu longgar ketika untuk bangun masjid, bangun musola atau tempat-tempat ibadah yang lain. Longgarnya begini, Pak. Satu, memang negara tidak ngurus, intinya begitu secara khusus, walaupun ada sedikit hibah. Nomor 2, ini kepentingan umat juga. Kepentingan umat, karena
tempat ibadah itu kan kullu ardin masjidun, setiap jengkal tanah bisa untuk masjid. Sebetulnya masjid tidak harus ada bangunannya, tapi tanahnya, asal dapat tanahnya maka itulah masjid. Jadi kalau bangunan itu hanya tradisi saja, mungkin di belahan dunia sana ada masjid yang belum ada dibangun tapi ada tanahnya, ya tetap masjid. Karena dibangun bagus, kalau tanahnya tidak masjid juga tidak disebut masjid. Maka yang penting tanahnya, Pak. Nah, hukum membangunnya itu ya bagian daripada sunnah. Tidak wajib membangunnya, sunnah. Maka man bana masjidan fit dunya lillahi fabanallahu baitan fil jannah. Itu hadis. Barang siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah ikhlas, maka akan dibangunkan rumah-rumah di surga. Maka hadis ini saja, hadis ini untuk memprovokasi umat, bahasanya memprovokasi. Ya, untuk menggerakkan umat, pengen napa mboten, di omah teng swarga, ayo bangun iki masjid. Caranya yes ayo urunan, namanya infak. Infak, maka umat Islam punya kewajiban zakat. Zakat kan ada sedekah ya. Sedekah itu ada dua, sedekah sunnah dan sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat, baik zakat fitrah dan mal. Yang sunnah ini bentuknya ada sedekah harian, ada infak, ada wakaf dan jariyah. Pengelola masjid yang handal dan pinter itu bisa menggunakan sarana ini untuk mengumpulkan uang. Dan itu legal secara agama. Walau disebut minta-minta, nggak apa-apa. Ada 3 hal yang diperbolehkan meminta. 1, orang yang bangkrut wajib meminta untuk menghidupkan kehidupannya. Nomor 2, orang yang punya tanggungan wajib minta, jorak minta daripada anak bojomu ngeleh kaliren, mohon maaf gitu ya. Kemudian minta untuk agama, minta panjane, tarik, tekan nggak perlu. No, cuma 300 sejuta. Nah begitu. Lah masjidnya lagi 2% nggak 300 kesuwen, tiap warga si muslim dijatah. Ayo musyawarah rame sepakat, setiap kepala rumah tangga pol sithik 3 juta. Wih, kelengger. Sing paling berat tanpa batas begitu, nak 300 setahun ya sithik, Pak. Oh, sing waki ya. Jadi kalau kami sering memberi mentor atau pengarahan atau membimbing panitia masjid di masjid daerah-daerah binaan itu begini caranya. Setiap Jumat, intinya bagaimana agar dapat uang. Maka panitia kudu solid, kudu getol. Pertama wirid diwiriti sik. Oh gitu, Pak. Supaya hati umat tergerak. Karena bangun masjid sejatinya adalah Allah yang membangun, bukan manusia. Maka harus laporannya yang Allah, tawakalnya kepada Allah, yang membangun Allah, nanti bagaimana caranya? Ya diplomasinya pertama kepada Allah, karena masjid itu dibangun berdasarkan ketakwaan, bukan gengsi-gengsian, sementing kono duit gitu enggak. Berdasarkan kebutuhan dan ketakwaan kepada Allah. Ketika sudah dapat tanah, ya sudah bismillah, ditirakati bareng-bareng, diwiridno bareng-bareng. Wirid yang paling ampun nggih bangun masjid niku akhir surat Muhammad. Bahwa Muhammadun. Nggih niku diwirid pokok anggar bar Jumatan jak maca bareng-bareng, bar ngisak diwaca bareng-bareng. Udah, nanti panitia dibentuk, harus terbuka, butuhnya apa, kepinginnya apa, nanti insyaallah. Kemudian dipiurkan ke masyarakat, nanti masyarakat yang membangun, yang menggerakkan hati Allah nanti. Panitia wiridan sing khusus, sing sregep, sosialisasi sing getol, itu. Nanti teknik zahire, usaha zahire ya sudah, tiap Jumatan kotak dubengno tiap dino enggak masalah. Tiap RT wis kayak jimbitan tiap dino monggo ora masalah, wong kanggo masjid mawon kok gitu. Kemudian nanti tiap Jumat no tahlil bareng kaya model gitu lah ya, tarwih arwah jamak, sa arwah 2.000 apa 5.000 apa 10.000 nanti ditahlilno diyasino bareng-bareng. Pakai pengeras suara biar ngerti nek disebut Pak Suto kirim donga dateng arwahipun Ibu Suginah lek legi, lek sumi, lek ngadina, lek paidin. Nah, infake 50.000. Nah, tulis perlu gitu. Dipublikasikan karena ini uang umat. Supaya transparan. Karena ada undang-undang loh, penggunaan uang umat yang tidak transparan bisa dicurigai, bisa korupsi, bisa dipidanakan. Ya, bisa dipidanakan itu. Karena penggalangan dana dari publik itu harus transparan. Nah, semakin transparan orang akan seneng, justru makin semakin, oh iya, wih
Lah dina Jumat ono sewu pamane ape mboten nderek tahlilan wis isin kuwi ora kesebut mau piye melok ora kan begitu. Akhirnya orang terpacu dalam ibadah dan sedekah. Itu lumayan setiap Jumat bisa dapat 3 juta, 4 juta. Nanti bikin goro-goro meneh sebulan sekali khatamno Quran. Lho begitu toh. Golek santri kono sing hafal Quran utawa ora hafal tapi sing lancar apik bacaane diwacakno. Yo monggo sing badhe tabarukan kirim khataman Quran, ganjaran khataman Quran kepada ahlul kuburnya. Tulis. Nah, gitu kan. Ya itu kudu pinter golek duit panjenengan panitia itu. Nah, itu lumayan nanti sak desa melok kabeh untuk 10 juta, lumayan tuh. Dan seterusnya ya bikin proposal, enggak keren sekarang sudah usum. Udah bismillah panitiane wiridan tirakatan, kemudian yang solid, yang kompak, yang penting di sosialisasikan terus. Sekarang bisa di-up dengan media sosial. Minta bantuan YouTuber yang terkenal, yang sudah besar, minta di-up, istilahnya begitu. Nanti banyak insya Allah. Ini ada satu keajaiban ya. Saya pernah ya istilahnya jenis kiai mulang kan jadi mentor istilahnya, jadi kiai pengarah lah. Bangun masjid hanya modal punya uang 7 juta, pengen bangun. Karena sudah rusak. Istilahnya saya kalau ngaji kan sering masjid sing tak roasting terus begitu Mas Arya. Tapi mau bangun enggak bisa karena enggak punya uang, kasnya hanya 7 juta. Alah bismillah ayo dibangun rame-rame, kelompok nongongnya bareng. Intinya begitu. Walhasil sudah kumpul masyarakat sepakat walaupun enggak punya uang, kita semangati, kita beri arahan nek masjid itu umay Gusti Allah, pasti yang membangun Gusti Allah, masjid urusannya Allah, pasti yang memberi urusan mudah adalah Allah. Kalian cukup punya tekad, punya doa, tekad tawakal. Nanti Allah yang membangun. Ya gitu. Subhanallah, walhasil uang 7 juta itu hanya cukup untuk beli batu. Udah disosialisasikan aja. Itu di luar prediksi orang-orang yang sebetulnya enggak peduli, enggak care. Ketika sudah masjid dibangun, orang berbondong-bondong memberi ini kecukupan ini. Wis saya botolnya sak cukupe, saya semennya sak cukupe, saya besine. Dan suatu ketika pas pada waktu ngecor, kata masjidnya itu ukuran besar lantai 2 ya. Pada waktu ngedak itu kan tradisi orang desa itu sambatan manual gitu, tidak pakai mesin itu semen yang beli itu atau yang mic Jaya mic, enggak, manual. Karena masjidnya itu dekat dengan jalan raya gitu ya. Orang Jakarta ada orang yang lewat tertarik, seneng itu loh. Di foto-foto. Apik ya lho kok ramene kaya ngono ya. Kalau sekarang ya tradisi di pesantren kalau ngedak kan gantian begitu. Tapi oleh para pengamat sekarang diramekan. Itu pengamat-pengamat yang ora dong gitu ya. Orang yang tertarik, begitu tertarik itu menemui dia turun, padahal itu orang Jakarta. Turun, cari panitianya mana. Dia lihat di foto-foto seneng begitu. Terus kemudian biiznillah saat itu juga orang itu mentransfer 50 juta loh. Melihat kekompakan masyarakat yang istilahnya ngecor bareng sambatan sampai tirik-tirik dari bawah ke atas itu tuh. Kelakok ke ember. Lain hari ditransfer lagi 100 juta. Wong Jawa bahasanya untuk kerokolan, orang untuk kerikilan itu. Dan itu sering kali begitu. Itulah kehendak Allah ya, karena masjid itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Yang penting panitia itu solid dan terbuka. Rajin mensosialisasikan, terbuka. Nanti Allah yang akan membuka hatinya orang. Tapi kalau selindutan ya tidak sampai kiamat mungkin tidak terbangun ya. Karena sesuatu yang ada pengkhianatan, sesuatu yang ada kecurangan itu Allah tidak akan tolong. Dan sesuatu yang transparan dan jujur Allah akan nolong. Karena di balik kejujuran ada pertolongan Allah gitu loh. Maka patut diduga, tapi nggak boleh berprasangka buruk. Istilah hukumnya patut diduga. Ya, kenapa kok lama ndak terbangun? Pasti ada yang tidak transparan. Dan saya pernah membuktikan itu. Ada desa yang butuh pembangunan masjid. Nominal kasnya sudah lumayan, tidak 300-an juta. Tapi kalau mau diajak membangun, itu ndak mau. Besinya sudah ada besinya. Sampai diutang warga lah gampangnya lah, di antara pengurus lah itu. Jak bangun ndak mau.
Alasannya supaya ono wae ora cukup sebagainya. Kemudian sudah kita ambil alih bikin panitia. Nah, udah takmire gak gelem ya wis gitu ya. Tapi di negara sana, di negara jauh. Walhasil setelah dibentuk kepanitiaan pembangunan, ternyata betul uang itu ternyata nominalnya ada tapi wujudnya nggak ada, sudah digunakan. Besinya pun ada, sudah jadi rumah. Sehingga kalau bangun akhirnya nggak jadi, sudah kita bentuk panitia barulah. Kita lupakan uang itu. Ya gitu intinya itu. Walhasil kita bentuk panitia baru dengan tokoh-tokoh yang lain yang mau diajak bangun. Kemudian kita bikin gerakan serentak. Kita adakan pengajian. Pada waktu pengajian itu kita lelang lah. Siapa ini mau membangun masjid begini, bentuknya gini, butuh begini. Butuh wasis ini. Itu Masya Allah. Seketika itu gerakan dapat uang 300-an juta. Dengan nilai 300 juta. Sehingga masyarakat semangat. Transparansi, kejujuran, kata Rasul, akan menimbulkan pertolongan Allah. Maka kalau ada pembangunan masjid, mohon maaf kok ngentak-entak radadi itu patut diduga pasti ada penyelewengan atau ketidakjujuran, sehingga pertolongan Allah nggak ada. Masa Gusti Allah radadi, masa Gusti Allah kiri? Karena mungkin pasti jadi, dan saya berani menggaransi itu. Asal panitia jujur, orang-orang yang berkompeten dalam hal masjid yang punya wilayah itu jujur, pasti jadi dan luwih-luwih dadi ini. Mesti api, mesti dadi ini. Asal ada kejujuran. Karena itu urusan Allah. Karena saya sudah membuktikan banyak sekali. Saya banyak merosting masjid yang akhirnya dibangun. Habis pengajian nanti tak roasting gerakan, ada yang pernah dapat 600 juta. Nggak usah saya sebut desanya, biar nggak GR nanti. Aduh, ya kita bangun ya, boleh 600 juta semalam, 300 juta semalam. Betapa kayanya Allah dan betapa bisanya Allah, betapa hebatnya ketika sudah menggerakkan, dan tidak akan menghabiskan uangnya satu orang, enggak. Allah yang akan menggerakkan hati semua orang. Maka dan sadari uang yang dikeluarkan untuk agama, apalagi pembangunan, satu menjadi jariyah, wakaf, nomor 2 akan menjadi infak, yang itulah kunci kesuksesan. Kalau ingin cepat kaya, harta bendanya bertambah-tambah, maka jalur infaklah jalannya, gitu. Baik. Untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung kembali, Anda bisa telepon di 0295385877. Kemudian untuk WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan lewat 085227999101. Anda juga bisa komentar di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Mitra Pas silakan bisa bergabung. Yang sudah masuk kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mas Fain ini menanyakan tentang kendaraan zaman dulu dengan zaman sekarang itu kan berbeda. Kalau dulu kan berupa hayawan, sehingga ada beberapa doa yang mengarah ke kebinalan hewan. Kemudian sekarang ini kan elektronik dan mesin seperti itu. Ini kan untuk dari teknis beberapa hal yang berbeda. Mohon pencerahannya tentang doa-doa yang berkaitan tentang hal yang demikian, yang isi kalimatnya. Baik, mohon pencerahannya ya, monggo. Ya, sama dikiaskan, dianalogkan. Jadi fungsinya kan unta itu sebagai kendaraan. Ya sama. Jadi dianalogkan dengan unta sebagai alat transportasi. Dia kan alat, gitu kan. Kemudian sekarang sayyarah, kendaraan, mobil, sayyarotun, ya sama, fungsinya sebagai kendaraan alat transportasi. Jadi doanya ya akan sama. Dan ulama-ulama sekarang pun dari dulu sekarang sama, ketika mengartikan ya dabbah. Maka dalam bahasa hadis kan ada namanya dabbah, tetumpaane. Tidak sespesifik ke kuda begitu, enggak kan? Jadi apa itu? Lebih kecenderungan ke dabbah atau markub, atau dalam bahasa-bahasa yang sifatnya memang ke kendaraan, bermakna kendaraan.
Tapi nanti jenis kendaraannya bisa ba'ir, bisa faros, begitu kan? Bisa sayaratun nar, bisa bicycle. Gitu. Begitu ya. Ya sama dianalogkan, maka doanya akan sama. Karena jangan kira ketika kendaraan mesin kemudian tidak bisa binal seperti nek wis macet ngadat, yuh. Lah nek wis lepas kendali blong rime, ibaratnya begitu kan. Lebih ekstrim daripada unta gitu loh. Lebih ekstrim daripada kuda. Tabrakane unta gitu ya rapate signifikan tabrakane kendaraan, ya kan? Nah, itu jadi sama dianalogkan dengan dabah atau ba'ir, unta atau markub, sesuatu yang ditunggangi, sama ya. Doanya sama. Yang penting kita berzikir dan tawakal. Baik, yang sudah bergabung kembali, kami akan terus membuka kesempatan. Mitra Pas, Anda bisa bergabung di 02953858877. Anda juga bisa komentar di fanpage kami, akan terus kami pantau di Radio Pas FM Pati 2. Kemudian juga yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Gufron ini sudah ketika kendaraan baru datang, entah itu dari dealer atau usaha-usaha yang lain, kapal dan lain sebagainya, ini kan ada beberapa ya doanya tetap jalan, tapi juga dikepiuri kembang-kembangan dan ubur rampe, ada beras atau apa itu, ubur rampe-rampenya, ada udi-udian juga. Ini cara memberikannya juga sepertinya yang kalau di masyarakat kita, pangapunten ya, ini kan disebar, dilempar, kemudian rebutan, ada yang sampai terjatuh. Namanya udi-udian. Alangkah lebih baiknya juga diserahkan satu-satu, dibagi rata. Ini kan lebih elegan. Kalau misalkan dirubah seperti itu, apakah masih kurang jawani atau bagaimana ya Imun mencerahannya, sehingga kita ya rada pantas untuk dilihat, ditonton mencerahnya? Ya, setiap daerah punya tradisi ya, punya adat masing-masing. Selama adat itu baik, agama tidak melarang. Maka dalam ilmu usul itu al-adatul muhakkamah. Adat yang baik itu bisa jadi referensi hukum. Muhakkamah menjadi hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang baik, yang tidak melanggar syariat. Nah, seperti tradisi beli kendaraan kemudian dibacain manakib lah, di manakib. No dulu itu bukan hanya kembangnya tuh kembang itu kan wewangian. Ngundang Pak Kiai Mbah Modin diwacakno manakib. Itu maksudnya ya didoain, ditawasulno dengan manakib, tawasul ke ratuning wali namanya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dibacakan. Kadang timbul begini, kenapa ndak Al-Quran saja, kenapa manakib begini? Nah, Al-Quran pasti, wong Islam pasti Quran. Ini bagian dari perintah Quran. Jadi macam manakib itu bentuk tawasul pada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau wali-wali yang lain. Di sebagian umat Islam, mayoritas lebih orang-orang Nahdlatul Ulama atau berfaham Sunni, tawasul itu diperintahkan. Terlepas nanti kelompok Islam lain tidak setuju tawasul, itu haknya, silahkan. Ya gitu loh, namanya pendapat kan, lana a'maluna walakum a'malukum. Kaum mayoritas, kaum nahdhin itu bertawasul, dan kelompok sunnah yang lain. Ya, maka bentuk tawasulnya bisa ke amal sendiri atau ke amal baik orang lain. Kepada Nabi Muhammad atau kepada selain Nabi Muhammad bisa. Oke, itu lain waktu, nanti kita bahas temanya. Nah, manakib itu bentuknya begitu lah. Karena dalam makalah-makalah wali itu ala bidzikrihim tuftahu abwabis samawatil aliyah wa yanzilu barakatur rahmah wa fiyubadil layah. Ingat, dengan membaca sejarahnya orang-orang solih, orang-orang alim, itu menjadi sebab terbukanya pintu langit yang tinggi. Kemudian langit akan menurunkan rahmat barokah yang agung dan memberi nilai-nilai, menambahkan nilai-nilai ketauhidan di dalamnya. Itu manakib. Dalil Qur'annya ya laqad laqad kana lakum fi qasasim, itu ya li ulil albab ibratan, laqad kana lakum fi
Qasasi ibratan li ulil albab. Sungguh ada dalam kisah-kisah orang soleh itu ibroh. Ibroh itu tulodo apik bagi orang yang punya akal. Dibacakan go ibroh go tulodo apik dikandung maksud tabarukan. Nah, wong manakib ki biasa ono banyune karena apa? Kok banyu gitu ya? Karena sesuatu yang ada di tengahnya orang mukmin itu barokah. Itu hadis. Air itu bisa menghantarkan barokah. Ini penelitian orang Jepang namanya Esaro Emoto. Itu seorang peneliti, bukan profesor. Sekarang udah dapat gelar profesor dari penelitian air itu. Ternyata air itu bisa menghantarkan pesan baik. Dikasih kembang sebetulnya nyoba wangian saja. Berdiwacakno donga-donga digebyurke dengan harapan ya biar dapat barokah nilai kebaikan dari doa itu, biar kendaraan nanti membawa kebaikan dan seterusnya. Kalau demikian berarti itu tradisi baik. Udahlah kalau nggak mau manakib sudah khataman Quran, ya monggo bagus, lebih bagus. 30 juz kan berarti setengah dino gitu. Nek manakib berak mung 15 menit gitu kan cepet gitu loh. Atau berjanjian monggo apapun. Yang penting doa-doa. Jangan syair-syair dalam arti jangan mantra-mantra yang tidak doa. Ini yang tidak boleh. Kalau yang dibaca doa Quran, sholawat atau manakib, mati malaikat nanti yang menjaga. Tapi kalau rapal-rapal yang tidak Islami nanti jin atau setan nanti yang menjaga. Nah, gitu loh. Selama tradisinya baik itu silahkan. Ada uti-utian, maka wong Jawa pinter kenapa disebar? Coba duit receh, ya ben rame meriah gitu, tak ada kegembiraan. Jadi mungkin cara ekspresi itu ya, ekspresi di makna aja ekspresinya warga kegembiraan. Nanti kalau ditongkin nyoh gitu kan kurang seru gitu. Agar seru lah, itu istilahnya didramatisir. Diseru, ben rame, kemudian biar gitu kan. Gitu loh. Kita maknai begitu aja. Jadi jangan, wah ini haram, ini musyrik, ini tidak pernah diajarkan. Mangan nyendok kira pernah diajarke Mas gitu. Numpak mobilnya nggak pernah diajarke gitu loh. Jangan begitu memaknai agama. Jadi dari sisi budaya, selama tidak bertentangan, wong itu budaya terbaik, itu kegembiraan ekspresi cara saja. Tapi kalau mau bikin cara sendiri boleh, mau langsung di nyoh 1.000 bagus. Lebih bagus mungkin daripada tradisi yang ada. Dan perlu ditiru gitu. Tapi kan biasanya kalau 101 orang 100.000 atau 5 kan banyak. Wong namanya wong bar tuku kan ya duwe sentek turan sithik jenenge uti-utian gitu loh, uti-utian. Turan sithik jenenge uti-utian receh-recehan. Nah, itu wujud syukur. Kalau dimaknai wujud syukur itu benar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan adapun jika dapat nikmat ya ceritakan, berkabarlah. Itu mengkabarkan kegembiraan. Turan ya recehan bir gitu kan. Ya, kegembiraan. Wujud syukurnya. Kalau demikian kan baik-baik saja nggak apa-apa gitu loh. Saya kira tidak sampai melanggar syariat. Nah, gitu loh. Ini dalam kajian-kajian ilmu tentunya ya. Tapi kalau mau dimaknai wah itu bid'ah ya silakan wong ling maknani sampean ngono ling maknani bid'ah itu panjen uti-utian katakan zaman Nabi enggak ada, tapi di makna sedekahnya kan ada. Cara memberikannya kenapa dilempar? Itu sebagai ekspresi kegembiraan. Supaya dikeroyokan gitu lah. Kalau enggak buat keroyokan kan yurat dilempar, tengok-tengoknya nanti pakai semrit begitu, ya, boleh lari prit ya boleh. Atau diberikan langsung enggak apa-apa silakan lah, intinya kan ini kegembiraan, ekspresi kegembiraan, isinya sedekah, berbagi kegembiraan, berbagi cerita. Dan itu saya kira dasar-dasar agamanya tidak bertentangan gitu. Kalau ingin diamplopi ya monggo enggak apa-apa. Bagus. Ini kan rasa seru kan. Menang tak orang dapat amplop kan pasti diam. Kalau kandel ya wasohi. Kalau tipis piun doi fuji dan. Gitu. Semoga nanti amplopnya kandel-kandel gitu masyarakat biar senang. Ikut mendoakan semoga saja yang punya kendaraan selamat di dunia wal akhirah. Gitu. Baik, yang sudah bergabung selanjutnya, kita masih tetap menunggu. Bagi yang ingin bergabung Anda bisa telepon Kapas di 0295385877. WhatsApp masih terus kami pantau. Anda bisa masuk di 085277999101. Yang sudah bergabung di fanspage ada Ibu Hartini Asia, Pak Freddy Setio Cahyono dan Pak M Tova.
terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang sudah masuk juga melalui WhatsApp, Pak Jojo ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal tentang doa, ini masyarakat kita lebih mantep kalau mendatangkan Mbah Modin untuk mendoakan apapun acara atau event yang hajatan di rumah, entah itu pembelian sepeda motor baru, rumah baru, atau sedekah. Nah, ini kalau misalkan ini ya berdoa sendiri, apakah diperbolehkan? Karena kita kan sudah belajar berdoa dari hadis-hadis tadi. Mohon pencerahannya ya, Imam. Iya boleh, bagus lah, bagus berdoa sendiri ya harus toh. Kan ada adab kita itu berdoa, mendoakan dan minta doa. Ini diajarkan Rasulullah. Ini ajaran Rasulullah, berdoa, mendoakan dan minta doa. Gini, berarti ketika kita minta doa itu bentuk ketawaduan. Itu ya. Suatu ketika nih Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu datang di acara kondangan. Kemudian itu ada banyak kiai lah, ada kiai, dan itu ada seseorang yang tua yang biasa mendoain yang disebut dengan Mbah Modin itu. Nah, yang punya hajat itu pada waktu itu diserahkan pada Gus Dur, karena ini yang kiai besar PBNU, Mbah Baik kiai kan. Nanti sang maha kiai lah ini. Itu Gus Dur, oh ya jangan, aku enggak punya SK, yang punya SK Mbah Modin gitu. Gus Dur begitu menghargai profesi, Mbah Modin aja yang punya SK gitu. Itu bentuk ketawaduan. Dan itu saya bagus-bagus saja lah. Nah, tentu kalau dilarang ya tidak harus Modin, tidak harus kiai yang mendoa itu. Siapapun mau orang ada siapapun doa, karena ini bagian daripada adab. Kita sudah berdoa sendiri, kemudian kita mendoakan orang, dan jangan lupa minta doa. Lah bagian minta doa kepada siapa saja. Kalau masyarakat di situ, biasanya masyarakat kan punya tradisi baik lah ya di tengah masyarakat itu, dia lebih percaya pada siapa? Karena doa itu hubungan dengan keyakinan. Srek atine karo sapa ya sudah itu. Sampean srek karo Pak Temen ya sudah, njaluk dongane Pak Temen kula badhe manakipan. Sampean percayane karo Kang Gimin ya sudah, Kang Gimin aku ajak nama anake dongan. Mbah Modin silahkan. Mantap hati kepada siapa gitu loh. Selain kita sudah berdoa sendiri, tidak apa-apa semacam itu. Karena ini bagian daripada adab ya. Kita berdoa, kita mendoakan, dan kita jangan lupa minta didoakan gitu. Baik, kita sudah di penghujung acara ya. Sebelum kita closing, mohon doanya. Semoga Allah memberi tambahan hidayah pada kita sehingga ilmu-ilmu yang kita serap, kita dapatkan semakin bermanfaat dan bisa mengaplikasikan dalam keseharian kita. Doa adalah silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Maka dalam keseharian Nabi tidak lepas dari doa dan doa. Mau dari bangun tidur ke tidur lagi serba doa, apalagi bepergian. Yang bepergian itu ibaratnya orang masuk ke medan laga. Orang kalau sudah berkendara ke jalan raya, ibarat orang masuk ke hutan belantara. Yang di situ ada hewan buas, ada lubang, ada kali. Yang intinya adalah maut akan mengintai kita, bencana akan mengintai kita. Maka dalam kondisi semacam itu, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu punya azam rencana pergi, sudah tawakal pada Allah. Nah, tawakal berserah diri, dan berserah diri itu diawali dengan berdoa, berzikir. Insya Allah selamat sampai tujuan, barokah doa-doa ini ya. Kalau banget nggak isone katakan mau doa Bismillahirrahmanirrahim, sluman, slumun, selamat, Al-Fatihah, ayo boleh-boleh saja. Cuma kan tidak makzur, tapi ya boleh. Tapi sesuatu kalau diyakini akan menjadi kenyataan. Kalau orang Jawa dulu kalau doa itu ya sak kecap, sak puni, tapi digantung pada Allah sang pencipta itu. Contohnya itu tadi sluman, 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 slumun, selamat, Al-Fatihah, oh ya selamat. Ya gitu ya. Tapi di antara doa-doa yang paling istimewa adalah yang maksurah, yang maksur, yang sudah berlaku, digunakan oleh Nabi, sahabat, ulama, dan seterusnya. Yang dari Nabi dan sahabat bentuknya hadis, silakan langsung diamalkan, tidak harus diijazahkan kalau kita sudah mengajinya. Kalau yang dari ulama-ulama maka perlu pengijazahan namanya, doa. Maka namanya ijazah dan hadis beda. Ijazah artinya pembimbingan khusus karena doanya itu hasil ijtihad dari ulama tertentu. Maka melalui pengijazahan, nyuwun ijazah yai donga slamet.
Ya itu. Kalau Pak Kiai ya nanti terserah mau doain. Kalau bukan doa dari Quran hadis, ya sudah langsung diamalkan. Tapi kalau memang tidak ada di Quran hadis, tapi sudah warat, sudah warithah, sudah mu'thirat di kalangan ulama, itu perlu pengijazahan atau pembimbingan khusus agar benar dan tahu apa yang dibaca sehingga mendapat manfaat daripada doa itu. Sehingga bisa jadi sarana berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doa-doa yang disandarkan kepada Allah nanti malaikat yang turun, yang menjaga, yang melindungi. Tapi ketika doa-doa itu tidak disandarkan kepada Allah, contohnya nyebut danyang, nyebut setan apa, maka yang datang adalah jin dan setan gitu loh. Nah, agar selamat maka berserah diri kepada Allah, berzikir pada Allah. Bacalah seperti apa yang pernah dilakukan Rasul, dicontohkan para sahabat atau para ulama-ulama. InsyaAllah selamat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pepergian yang menyenangkan, menyelamatkan, menggembirakan dan pulang membawa berkah dan keberhasilan insyaallah. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.